Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila Wartulani dengan NIM 230351128 dari Pendidikan Kimia. Saya akan membawakan proposal tentang tahu bunting. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kami sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW, di antara sekian banyak nikmat Allah yang membuat kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh manusia. Sehingga oleh karenanya kami dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam proses penyusunan proposal ini kami menjumpai hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan proposal ini dengan cukup baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesaikannya proposal ini. Harapan kami semoga proposal ini bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi pembaca pada umumnya. Pendahuluan, latar belakangnya, pastinya semua orang yang ada di dunia menginginkan kehidupan yang layak dan tidak ingin diperintah oleh orang lain. Maka satu-satunya cara agar tidak menjadi bawahan tentu saja pastinya hanya menjadi memimpin di suatu perusahaan atau tempat kita bekerja. Kebanyakan orang Indonesia berpikir mereka tidak mau keluar dari zona nyaman untuk membangun mimpi usahanya untuk menjadi pengusaha. Mereka masih berpikir bahwa menjadi pengusaha itu adalah pekerjaan yang kurang bergengsi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya seperti guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Nah, oleh karena itu, kami menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Kami menjual makanan tahu bunting. Nah, makanan ini berbahan dasar tahu yang sangat mudah didapatkan, akan tetapi masyarakat kurang akan mengolahnya sehingga tidak menyadari bahwa tahu ini jika diolah menjadi makanan yang menarik dapat memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Nah, bagaimana cara membuat usaha yang akan kami jual? Lalu bagaimana strategi usaha produk kami? Lalu bagaimana sih cara berinovasi dengan mengolah bahan dasar dari tahu? Adapun visi misi yang ingin kami tulis untuk mencapai proposal ini adalah sebagai berikut. Visi kami, tahu bukan sekedar tahu, biasa melainkan tahu bunting yang banyak dinikmati sebagai jajanan ringan. Lalu misinya mengenalkan tahu bunting kepada masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas bahan dan cita rasa tahu bunting tanpa menggunakan bahan MSG, boraks, dan formalin. Meningkatkan sistem pemasaran ke pasar tradisional, warkop, toko kue tradisional dan menerima pesanan. Mengetahui cara mengetahui tahu bunting dengan cara lebih kreatif dan inovatif, lalu mendapatkan sebuah penghasilan dari usaha yang kami jalankan. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang akan kami buat agar mencapai target penjualan. Menciptakan lapangan pekerjaan baru, memberikan kreasi dan inovasi dari bahan dasar tahu. Lalu, luaran yang diharapkan adalah selalu memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran, kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kreativitas akan memanfaatkan peluang bisnis pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat, kurangnya inovasi dan kreativitas yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Lalu manfaatnya membuat proposal pendirian usaha ini adalah dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor, lalu membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan, lalu membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha.
gambaran maupun rencana usaha kami, nama produknya kami akan memberikan nama tahu bunting. Nama tersebut kami pilih karena banyak manfaat yang terkandung dalam produk kami. Seperti diketahui bahwa tahu sendiri memiliki banyak kandungan gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, dan mineral fosfor. Vitamin B kompleks seperti thiamine, riboflavin, vitamin E, vitamin B12, kalium, dan kalium yang bermanfaat mendukung terbentuknya kerangka tulang. Dan paling penting, dengan kandungan sekitar 60% asam lemak tak jenuh, tahu tidak banyak mengandung kolesterol, sehingga sangat aman bagi kesehatan jantung. Bahkan karena kandungan hidrat, orang yang kalorinya rendah, tahu merupakan salah satu menu diet rendah kalori. Nah, ditambah dengan isian tahu tersebut seperti ayam yang memiliki kandungan protein tinggi, vitamin dan mineral serta sayuran yang kaya akan serat vitamin, sehingga dapat diketahui bahwa produk kami adalah produk yang bergizi dan sehat. Lalu nama dan lokasinya, namanya Tahu Bunting, merujuk pada brand atau mengklaim lokasi pemasaran. Kami yang utama adalah kantin kampus, nah sekolah-sekolah sekitar, taman kota, dan lainnya. Nah, habis itu kita akan membuat outlet nih, didirikan setelahnya nih. Nah, analisis SWOT-nya apa sih? Kekuatannya apa sih? Bahan baku dari tahu bunting ini mudah didapatkan ya. Lalu produk tahu bunting yang kami pasarkan termasuk variasi baru sehingga bisa menarik minat pembeli. Lalu harga tahu bunting yang cukup murah, terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lalu peminat tahu tidak pernah berkurang dan semakin bertambah setiap harinya. Dikarenakan makanan ini merupakan salah satu makanan ringan yang sangat mudah diolah. Lalu lokasi pemasarannya yang tak terbatas, variasi isi yang beragam, biaya jualan terjangkau. Lalu kelemahan dari penjualan tahu bunting ini merupakan makanan yang mudah basi atau tidak tahan lama. Lalu tahu ini produknya bisa masih asing di telinga sehingga perlu promosi yang efektif untuk memperkenalkannya. Lalu peluangnya masih belum adanya usaha tahu bunting sehingga banyak menjadi kesempatan untuk berkembangnya bisnis dan meluaskan pasar penjualan. Lalu memaksimalkan pemasaran hingga memanfaatkan anggota kelompok yang keseluruhan adalah pekerja. Nah, hal ini bisa menjadikan peluang untuk mempromosikan kepada teman kantor untuk memaksimalkan penjualan. Ancamannya, adanya banyak olahan makanan yang berasal dari tahu yang harganya lebih murah dari harga jual produk kami. Lalu keuntungannya tidak menentu, yang dikarenakan naiknya bahan utama dari tahu yaitu kedelai yang cenderung naik, kekurangan tenaga kerja, lalu banyaknya pesaing yang nantinya akan mengikuti konsep yang telah kami buat dan adanya peniruan produk. Strategi yang kami gunakan, optimalisasi tim manajemen yang baik untuk berusaha meningkatkan kualitas barang produksi, selalu memperluas lokasi penjualan agar dapat memaksimalkan penjualan, lalu membuat varian produk baru mengikuti tren setiap harinya dengan mengutamakan cita rasa yang khas. Lalu bisnis tahu bunting ini sangat mudah dikembangkan. Selain dengan media promosi secara langsung, kita juga dapat bisa memanfaatkan media promosi lainnya dengan implementasi media sosial, memperluas jaringan distribusi dengan menambahkan tim pengirim yang cepat, dengan memaksimalkan kendaraan operasional agar pembeli merasa puas dan akan membeli kembali. Habis itu mempertahankan kualitas. Harga tetap dapat menjadi pilihan konsumen dengan tetap menjadi hubungan yang baik dengan supplier untuk mengefisiensi biaya produksi. Lalu dalam proses produksi tahu bunting yang tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga kita melakukan penjualan dalam keadaan fresh dengan meyakinkan konsumen dengan rasa yang akan disukai banyak kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, harganya juga sangat ekonomis bagi di kalangan anak-anak ataupun dewasa. Lalu peluang dan segmen pasar. Nah, strategi pemasarannya gimana? Ada segmenting. Pasar adalah yang menjadi pembeli sebagai target yang akan dicapai. Produk yang harus kami buat adalah produk yang akan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dengan tingkatan berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati. Strategi pemasaran. Nah, agar rencana mendirikan usaha ini berjalan dengan lancar, upaya yang dilakukan dalam melakukan strategi pasar adalah antara lain yang pertama itu segmenting pasar. Dengan menjaga pembeli sebagai target yang akan dicapai. Lalu targetingnya apa sih? Target pasarnya di sini adalah kalangan masyarakat setempat, sekolah, kampus, tempat-tempat yang strategis seperti taman dan kota. Lalu positioning. Positioning ini yang
Produk kami itu akan dikenal masyarakat karena banyak inovasi. Kita beda dengan bahan-bahan dari produksi yang lainnya. Lalu ada AIDA-S, attention atau perhatian. Nah, kami akan menarik perhatian para kalangan-kalangan dan juga interesting, ketertarikan untuk menarik pelanggan. Kami menginformasikan dengan kelebihan-kelebihan dari produk kami kepada konsumen nanti. Bisa ada day share atau keinginan calon pembeli akan membeli produk kami ketika mereka merasa bahwa produk tersebut cocok dengan dirinya. Lalu action atau aksi, pada tahap ini kami akan terus gencar mempromosikan produk kami sehingga akan banyak pembeli yang tertarik dan membeli produk kami. Lalu ada satisfaction atau kepuasan konsumen memberikan kunci dari berhasilan suatu produk. Lalu aspek keberlanjutan usaha kami ini kan usaha berlanjutan. Nah, usahanya tetap eksis pada makanan ringan ini akan ada di Padang dan sekitarnya dengan memberi inovasi sesuai kebutuhan pasar, dan kami akan membuka mitra bagi mahasiswa dan juga kalangan-kalangan masyarakat. Lalu pelaksanaan usaha atau kegiatannya, tahap persiapannya pasti peralatan dan juga bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, bahan-bahannya apa saja dan juga peralatannya apa saja, habis itu tekniknya apa. Yang penting dalam bahan-bahan ini ya pasti ada bumbunya, tahunya, dagingnya, bawang putih, lalu tepung terigu dalam dapur, air putih dan juga bawang. Nah, peralatan-peralatannya seperti kompor gas, pisau, wajan, spatula dan juga lain-lainnya. Nah, teknik pembuatannya gimana? Ini yang penting. Nah, giling daging yang sudah dipilih sampai halus, kemudian campurkan dengan garam, lada, bawang putih, cincang bawang daun, tepung terigu, tepung ganji. Nah, aduk sampai ulen. Lalu belah tahu putihnya, lalu digoreng. Habis itu masukin adonan bakso yang sudah jadi tadi, lalu rebus air yang disiapkan sampai mendidih, tahu bakso yang masukin ke dalamnya, tunggu sampai matang, lalu angkat dan tiriskan. Nah, habis itu tahap kegiatannya nih. Tahap praproduksi ini melakukan penyiapan tempat produksi, lalu penyediaan tempat lokasi yang akan diproduksi. Lalu tahap yang kedua, penentuan harga promosi, berapa harga yang akan kami gunakan dalam penjualan tahu bunting ini. Lalu tahap produksi, pemasaran, dan evaluasi. Nah, bagaimana poin utamanya berjalan program ini terkait kapasitas produksi. Program ini adalah sebanyak mungkin tahu bakso ini berbagai varian setiap bulannya. Lalu yang terakhir yaitu adalah anggaran biaya. Nah, anggaran biayanya cukup murah, dalam semuanya telah diakumulasi dalam tabel berikut. Ada 30.000 harga ayam 1 kilo. Lalu bumbu-bumbu lainnya sehingga kami memang total yaitu adalah 90.000 untuk produksi ini. Lalu wajan tepung garam besar yang cukup mahal ya, 300.000 dalam produksi ini. Jadi produksi ini kami menggunakan 1.200.000 untuk melakukan penjualan tahu bunting. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.